Pagi itu, kantor Bupati Tuban tampak berjalan seperti biasa, dengan aktivitas pegawai yang sibuk menyelesaikan agenda pemerintahan dan tamu yang datang silih berganti. Tidak ada yang menyangka bahwa hari tersebut akan menjadi perbincangan hangat di media sosial, berawal dari sebuah kedatangan sederhana yang syarat makna dan emosi. Sekitar pertengahan pagi, perhatian sejumlah orang tertuju pada seorang perempuan muda yang melangkah masuk ke area kantor tanpa pengawalan mencolok. Penampilannya sederhana, rapi, dan jauh dari kesan glamor. Namun ketenangan langkahnya seolah membawa cerita tersendiri, membuat beberapa pegawai sempat menoleh dan memperhatikannya lebih lama. Perempuan itu adalah Niken Salindri, sosok yang belakangan namanya kerap muncul di lini masa warganet. Meski dikenal publik, ia tidak datang dengan sikap berlebihan atau ingin menarik perhatian. Di tangannya, ia membawa sebuah tas besar yang tampak dijaga dengan penuh kehati-hatian, seakan berisi sesuatu yang sangat berharga. Awalnya, banyak yang mengira Niken datang untuk urusan resmi atau agenda audiensi dengan pejabat daerah. Beberapa pegawai bahkan bersiap mengarahkan ke ruang tamu formal. Namun ekspresi wajah Niken yang tenang dan penuh kesungguhan justru menimbulkan rasa penasaran tersendiri. Suasana kantor yang biasanya formal perlahan berubah menjadi lebih hangat. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pegawai dan pengunjung yang mengenali sosok tersebut. Tanpa disadari, kehadiran Niken membawa nuansa berbeda. Seolah ada cerita personal yang akan terungkap di balik tembok-tembok pemerintahan itu. Tas yang dibawanya kemudian menjadi pusat perhatian. Dari bentuk dan cara ia menjaganya, banyak yang menduga isi tas itu bukanlah dokumen penting atau berkas administrasi. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh, memicu spekulasi kecil di antara mereka yang menyaksikan dari kejauhan. Beberapa pegawai yang mencoba menyapa menyadari bahwa Niken datang dengan sikap sangat sopan dan penuh hormat. Ia menyampaikan maksud kedatangannya dengan suara lembut, tanpa terburu-buru, seakan ingin memastikan bahwa niatnya dipahami dengan baik oleh semua pihak. Tanpa banyak yang menyadari, momen-momen kecil di pagi itu menjadi awal dari sebuah kisah yang akan viral. Dari langkah pertama Niken memasuki kantor Bupati Tuban, sebuah cerita tentang ketulusan dan kepedulian perlahan mulai ditulis, menunggu untuk mengguncang perhatian publik. Rasa penasaran yang sempat muncul di bab sebelumnya perlahan terjawab ketika Niken mulai menyampaikan tujuan kedatangannya. Dengan bahasa yang tenang dan penuh kesopanan, ia menyebut satu nama yang membuat suasana di sekitar mendadak hening. Seolah semua orang ingin memastikan apa yang baru saja mereka dengar. Nama Mas Lindra terucap dari bibir Niken dengan nada yang sangat tulus. Beberapa pegawai saling berpandangan, sementara pengunjung yang berada di ruang tunggu tampak memperhatikan lebih serius. Tidak banyak yang menyangka bahwa nama tersebut menjadi alasan utama kedatangan Niken ke kantor pemerintahan itu. Niken menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk urusan formal atau kepentingan pribadi. Ia hanya ingin bertemu langsung dengan Mas Lindra dan menyampaikan sesuatu yang telah ia siapkan dengan penuh kesungguhan. Cara bicaranya sederhana, namun terasa dalam, membuat siapapun yang mendengarnya ikut larut dalam suasana. Tas besar yang sejak awal dibawanya pun kembali menjadi sorotan. Saat dibuka sedikit untuk menjelaskan isinya, terlihat beberapa wadah makanan yang tertata rapi. Aroma masakan rumahan perlahan tercium, memecah kesan kaku yang biasanya menyelimuti ruang kantor tersebut. Niken mengungkapkan bahwa seluruh masakan itu dibuat sendiri olehnya sejak dini hari. Ia memilih bahan dengan teliti, memasaknya dengan penuh perhatian, dan membawanya langsung tanpa perantara. Bagi Niken, masakan itu adalah bentuk perhatian yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mendengar penjelasan itu, beberapa pegawai tampak terdiam. Ada rasa haru yang sulit disembunyikan ketika mengetahui bahwa di tengah kesibukan dan status sosial yang berbeda, masih ada seseorang yang memilih menunjukkan kepedulian lewat cara yang sangat sederhana. Suasana kantor Bupati Tuban pun perlahan berubah. Dari yang semula formal dan penuh prosedur, kini terasa lebih manusiawi. Senyum kecil mulai terlihat, dan obrolan ringan pun muncul di antara mereka yang menyaksikan langsung momen tersebut. Tanpa disadari, apa yang dilakukan Niken pada hari itu mulai membentuk cerita besar. Dari sekadar niat untuk bertemu Mas Lindra, kisah ini berkembang menjadi simbol kepedulian yang kelak akan menggema jauh melampaui dinding kantor Bupati Tuban.
Setelah maksud kedatangannya dipahami, Niken pun diarahkan untuk menunggu di salah satu ruang yang tidak terlalu ramai. Suasana tetap terjaga dengan penuh penghormatan, sementara beberapa pegawai mulai membantu memastikan pertemuan dengan Mas Lindra dapat terlaksana dengan baik. Waktu menunggu tidak terasa lama, namun cukup untuk membuat suasana di sekitar semakin hangat. Niken duduk dengan tenang, sesekali menatap tas berisi masakan yang ia bawa, seolah memastikan semuanya tetap rapi dan layak disajikan. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan, hanya kesabaran dan ketulusan yang terpancar jelas. Beberapa pegawai yang berada di dekatnya tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Percakapan ringan pun terjadi, memperlihatkan sisi Niken yang ramah dan rendah hati. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan sopan, tanpa sedikit pun menunjukkan sikap merasa lebih tinggi dari orang lain. Tak lama kemudian, kabar bahwa Mas Lindra akan segera datang mulai terdengar. Suasana mendadak hening, seolah semua orang ikut menanti momen pertemuan tersebut. Tatapan mata pun tertuju pada pintu yang perlahan terbuka. Saat Mas Lindra akhirnya muncul, ekspresi Niken berubah menjadi senyum hangat. Tidak ada teriakan, tidak ada sorotan berlebihan, hanya sapaan sederhana yang terasa sangat tulus. Momen itu tampak begitu natural, jauh dari kesan dibuat-buat. Niken kemudian menyerahkan tas berisi masakan itu dengan kedua tangannya. Ia menjelaskan satu persatu isi yang dibawanya, dengan nada lembut dan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan seolah membawa pesan kepedulian yang mendalam. Mas Lindra tampak terkejut sekaligus tersentuh. Ia menerima masakan tersebut dengan penuh rasa hormat, mengucapkan terima kasih berulang kali. Wajahnya memperlihatkan emosi yang sulit disembunyikan, membuat suasana di ruangan itu terasa semakin haru. Pertemuan singkat itu menjadi inti dari kisah yang sedang tumbuh. Di tengah bangunan pemerintahan yang megah, tercipta sebuah momen sederhana namun bermakna, yang perlahan mulai mengikat hati banyak orang yang menyaksikannya. Momen pertemuan antara Niken dan Mas Lindra rupanya tidak berhenti sebagai peristiwa pribadi semata. Beberapa pegawai yang menyaksikan mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di hadapan mereka adalah sesuatu yang jarang terlihat, sebuah potret ketulusan yang muncul secara alami di tengah rutinitas kantor pemerintahan. Ekspresi Mas Lindra yang masih terlihat terharu membuat suasana ruangan terasa berbeda. Ia sempat terdiam sejenak sebelum kembali mengucapkan terima kasih kepada Niken. Nada suaranya tenang, namun jelas mengandung rasa hormat dan penghargaan yang mendalam atas perhatian yang diberikan kepadanya. Niken sendiri tampak berusaha menjaga suasana tetap sederhana. Ia tidak ingin momen itu menjadi berlebihan atau menarik perhatian terlalu banyak orang. Sikapnya yang rendah hati justru semakin membuat orang-orang di sekitarnya merasa tersentuh. Beberapa pegawai mulai saling berbagi cerita tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Dari mulut ke mulut, kisah tentang Niken yang datang membawa masakan sendiri perlahan menyebar ke sudut-sudut kantor. Rasa kagum dan haru bercampur menjadi satu. Tanpa disadari, ada ponsel yang mulai diangkat secara diam-diam, bukan untuk sensasi, melainkan sebagai bentuk dokumentasi spontan atas momen langka tersebut. Beberapa foto dan potongan video sederhana pun tercipta, merekam suasana hangat yang sulit dilupakan. Niken dan Mas Lindra kemudian terlibat dalam percakapan singkat yang penuh kesopanan. Tidak ada pembahasan berat atau formal, hanya obrolan ringan yang mencerminkan rasa saling menghargai. Kesederhanaan itulah yang justru membuat momen ini terasa sangat manusiawi. Di luar ruangan, aktivitas kantor tetap berjalan, namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, fokus seakan terpecah oleh peristiwa kecil yang menyentuh hati. Kantor Bupati Tuban pagi itu menjadi saksi bisu sebuah cerita yang mulai hidup. Tanpa banyak disadari oleh Niken, apa yang awalnya hanya niat baik perlahan berubah menjadi kisah yang lebih besar. Benih-benih viral mulai tumbuh, menunggu waktu untuk menyebar luas dan menjadi perbincangan publik. Benih-benih viral yang mulai tumbuh itu akhirnya menemukan jalannya sendiri. Tak lama setelah pertemuan tersebut, beberapa foto dan potongan video sederhana mulai tersebar melalui pesan pribadi dan grup percakapan. Dari sana, kisah tentang Niken Salindri dan Mas Lindra perlahan keluar dari lingkup kantor Bupati Tuban. Unggahan pertama muncul tanpa narasi berlebihan, hanya keterangan singkat tentang seorang perempuan yang datang membawa masakan sendiri ke kantor Bupati. Namun justru kesederhanaan itulah yang menarik perhatian.
Warganet mulai bertanya-tanya, mencari tahu siapa sosok di balik cerita hangat tersebut. Nama Niken Salindri pun kembali mencuat di lini masa. Banyak yang awalnya mengenalnya dari sisi lain, kini melihat potret yang berbeda, lebih dekat, lebih manusiawi. Komentar demi komentar bermunculan, sebagian besar bernada kagum dan penuh apresiasi. Cerita tentang masakan buatan tangan sendiri menjadi fokus perhatian. Di tengah maraknya budaya hadiah mewah dan pencitraan, tindakan Niken dianggap sebagai sesuatu yang langka. Warganet menilai, kepedulian yang datang dari dapur rumah memiliki makna yang jauh lebih dalam. Mas Lindra juga ikut menjadi sorotan. Banyak yang penasaran dengan sosoknya dan alasan di balik perhatian tersebut. Namun alih-alih spekulasi negatif, mayoritas respons justru mengarah pada empati dan doa, membuat kisah ini terasa semakin hangat. Media sosial berubah menjadi ruang diskusi yang penuh emosi. Beberapa warganet membagikan pengalaman pribadi mereka, mengaitkan cerita Niken dengan nilai-nilai kepedulian dan kemanusiaan yang sering terlupakan dalam kehidupan modern. Dalam hitungan jam, cerita ini menyebar ke berbagai platform. Dari unggahan sederhana, kisah tersebut menjelma menjadi narasi viral yang dibagikan ulang ribuan kali, menembus batas komunitas lokal Tuban. Tanpa disadari, langkah sederhana Niken di pagi hari itu kini telah menjelma menjadi sorotan publik. Kisah yang lahir dari ketulusan perlahan berubah menjadi cermin bagi banyak orang tentang arti perhatian yang sesungguhnya. Viralitas yang terus meluas membuat banyak pihak mulai mencari kebenaran langsung dari sumbernya. Nama Niken Salindri dan Mas Lindra semakin sering disebut, bukan dengan nada sensasi, melainkan sebagai simbol dari sebuah tindakan sederhana yang menyentuh banyak hati. Cerita ini pun perlahan bergeser dari sekadar unggahan media sosial menjadi pembahasan yang lebih luas. Sejumlah warganet mencoba menelusuri latar belakang peristiwa tersebut. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kantor Bupati Tuban pagi itu. Potongan-potongan cerita dari saksi mata mulai bermunculan, saling melengkapi satu sama lain dan memperkuat narasi tentang ketulusan yang menjadi inti kisah ini. Di tengah ramainya perbincangan, banyak yang justru memuji sikap Niken yang dinilai tidak memanfaatkan momen tersebut untuk pencitraan. Tidak ada unggahan pribadi berlebihan darinya, tidak ada klarifikasi panjang yang terkesan defensif. Sikap diam itulah yang justru membuat publik semakin menghormatinya. Mas Lindra pun ikut terseret dalam arus perhatian. Namun seperti Niken, ia memilih bersikap tenang dan tidak menanggapi berlebihan. Beberapa orang yang mengenalnya menyebut bahwa reaksi Mas Lindra saat menerima masakan itu memang murni, lahir dari rasa terharu yang sulit disembunyikan. Kisah ini kemudian mulai ditafsirkan lebih dalam oleh warganet. Banyak yang melihatnya sebagai potret hubungan antar manusia yang tulus, tanpa kepentingan tersembunyi. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh sorotan, tindakan kecil seperti ini dianggap sebagai pengingat akan nilai empati. Komentar-komentar bernada reflektif pun bermunculan. Ada yang menyebut kisah ini membuat mereka teringat pada keluarga di rumah. Ada pula yang merasa tersentuh karena perhatian sederhana ternyata bisa berdampak besar bagi orang lain. Media sosial pun seolah berubah menjadi ruang berbagi perasaan. Beberapa akun besar mulai ikut mengangkat cerita ini, menuliskannya kembali dengan sudut pandang masing-masing. Dari sinilah jangkauan kisah Niken dan Mas Lindra semakin meluas, menjangkau audiens yang lebih besar dan beragam. Apa yang semula terjadi secara sunyi kini telah menjelma menjadi perbincangan nasional. Namun di balik semua sorotan itu, esensi cerita tetap sama, sebuah tindakan kecil yang dilakukan dengan hati, dan dampaknya jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan. Seiring perbincangan yang kian meluas, perhatian publik pun mulai tertuju pada makna di balik tindakan Niken Salindri. Banyak yang menilai bahwa kisah ini bukan sekadar viral sesaat, melainkan potret nyata bagaimana empati masih hidup di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern dan sorotan media sosial. Berbagai sudut pandang bermunculan, menafsirkan kedatangan Niken ke kantor Bupati Tuban sebagai simbol kepedulian yang melampaui batas formalitas. Di ruang yang identik dengan birokrasi dan aturan, hadir sebuah tindakan yang sangat personal dan manusiawi, membuat banyak orang merasa tersentuh. Cerita ini juga memantik diskusi tentang cara menunjukkan perhatian kepada sesama. Banyak warganet menilai bahwa apa yang dilakukan Niken jauh lebih bermakna dibandingkan hadiah mahal atau pernyataan besar.
Masakan rumahan justru dianggap sebagai bahasa kasih yang paling jujur. Di kolom komentar, tidak sedikit yang menyebut bahwa kisah ini mengubah cara pandang mereka. Ada yang mengaku tergerak untuk lebih peduli pada orang-orang di sekitar, bahkan pada hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele. Efek emosional dari cerita ini terasa nyata. Mas Lindra pun kembali disebut sebagai bagian penting dari narasi ini, bukan karena posisinya atau statusnya, melainkan karena reaksi tulus yang ia tunjukkan. Banyak yang menilai bahwa sikap saling menghargai antara Niken dan Mas Lindra adalah inti dari mengapa cerita ini begitu kuat. Di balik viralnya kisah tersebut, muncul pula harapan dari publik agar nilai-nilai seperti ini tidak berhenti sebagai cerita. Warganet berharap empati dan ketulusan bisa terus hidup, tidak hanya dalam momen yang terekam kamera, tetapi juga dalam keseharian. Beberapa pihak bahkan menyebut kisah ini sebagai viral yang menenangkan. Di tengah maraknya konten kontroversial dan penuh konflik, cerita tentang Niken dan Mas Lindra hadir sebagai jeda yang menyejukkan, mengingatkan bahwa kebaikan masih ada. Perlahan, kisah ini tidak lagi hanya tentang satu peristiwa di Tuban. Ia telah berubah menjadi cerita bersama, milik banyak orang, yang menemukan makna dan refleksi diri dari tindakan sederhana yang dilakukan dengan sepenuh hati. Ketika cerita ini terus bergulir, sorotan publik mulai beralih pada sosok Niken Salindri secara lebih mendalam. Banyak yang mencoba memahami kepribadiannya, bukan dari popularitas atau citra yang melekat, melainkan dari sikap sederhana yang ia tunjukkan lewat tindakan nyata. Beberapa orang yang mengenal Niken secara pribadi mulai angkat bicara. Mereka menggambarkannya sebagai pribadi yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Apa yang terlihat di kantor Bupati Tuban pagi itu disebut-sebut bukanlah hal baru, melainkan cerminan dari kebiasaannya dalam menunjukkan kepedulian. Kisah ini pun memunculkan diskusi tentang ketulusan yang tidak selalu membutuhkan panggung. Banyak warganet menilai, justru karena Niken tidak berniat menjadikan momen tersebut sebagai konsumsi publik, cerita ini terasa lebih kuat dan meyakinkan. Di sisi lain, Mas Lindra tetap memilih berada di balik layar. Sikapnya yang tidak mencari perhatian justru memperkuat kesan bahwa pertemuan itu murni terjadi karena niat baik, bukan rekayasa atau kepentingan tertentu. Publik pun semakin menghargai kesederhanaan sikap keduanya. Media mulai menyoroti kisah ini sebagai fenomena sosial, bukan sekadar berita viral. Beberapa pengamat menyebut bahwa cerita seperti ini menunjukkan kerinduan masyarakat akan contoh-contoh kebaikan yang nyata dan mudah dipahami oleh siapapun. Di tengah derasnya arus informasi, kisah Niken dan Mas Lindra bertahan lebih lama dari kebanyakan konten viral. Ia tidak cepat tenggelam, justru terus dibagikan dengan narasi yang semakin reflektif dan penuh makna. Banyak yang mengaku merasa lebih tenang setelah membaca cerita ini. Di antara kabar-kabar yang memicu emosi dan perdebatan, kisah ini hadir sebagai pengingat bahwa empati dan perhatian sederhana masih memiliki tempat di hati masyarakat. Kini, cerita tersebut tidak lagi hanya dikenang sebagai momen viral. Ia telah berkembang menjadi inspirasi kecil bagi banyak orang, tentang bagaimana satu tindakan tulus bisa menjalar luas dan menyentuh begitu banyak jiwa. Memasuki fase berikutnya, kisah Niken Salindri dan Mas Lindra mulai dipandang sebagai cermin nilai-nilai yang selama ini dirindukan banyak orang. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, publik menemukan ketenangan dalam cerita yang lahir dari niat sederhana tanpa rekayasa. Perhatian yang besar justru membuat banyak pihak belajar untuk menahan diri. Tidak ada sensasi lanjutan, tidak ada drama tambahan yang sengaja diciptakan. Cerita ini berjalan apa adanya, mengikuti alur alami dari respons masyarakat yang tersentuh. Beberapa tokoh masyarakat dan pemerhati sosial mulai menyebut kisah ini sebagai contoh kecil namun nyata tentang empati. Mereka menilai, tindakan Niken memperlihatkan bahwa kepedulian tidak harus disuarakan keras-keras, cukup dilakukan dengan tulus. Mas Lindra pun tetap menjadi sosok yang hadir dengan tenang dalam cerita ini. Sikapnya yang tidak banyak bicara, namun penuh rasa hormat, memperkuat kesan bahwa momen tersebut benar-benar berangkat dari hubungan antar manusia yang sederhana. Di media sosial, pembahasan mulai bergeser dari rasa kagum menjadi refleksi diri. Banyak warganet menuliskan bahwa kisah ini membuat mereka berpikir ulang tentang cara memperlakukan orang lain, terutama dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan.
Cerita ini juga memunculkan kesadaran bahwa kebaikan tidak selalu membutuhkan sorotan. Justru ketika dilakukan tanpa niat dipublikasikan, dampaknya bisa terasa lebih luas dan lebih dalam. Seperti yang terjadi pada peristiwa di Tuban tersebut. Dalam arus berita yang cepat berganti, kisah ini bertahan sebagai pengingat. Ia tidak meledak dengan kontroversi, melainkan tumbuh perlahan melalui rasa empati yang dibagikan dari satu orang ke orang lainnya. Menjelang akhir perbincangan, publik seolah sepakat bahwa kisah Niken Salindri dan Mas Lindra telah meninggalkan jejak. Bukan sebagai sensasi sesaat, tetapi sebagai contoh bahwa ketulusan masih mampu menyatukan perhatian banyak hati. Pada akhirnya, kisah ini sampai pada satu titik perenungan bersama. Apa yang dilakukan Niken Salindri di kantor Bupati Tuban bukanlah peristiwa besar dalam ukuran agenda pemerintahan, namun justru menjadi besar karena nilai kemanusiaan yang dikandungnya. Publik melihatnya sebagai pengingat yang lembut, bahwa kebaikan seringkali hadir dalam bentuk paling sederhana. Perhatian yang sempat memuncak perlahan berubah menjadi rasa hormat. Banyak warganet memilih untuk tidak lagi memperdebatkan atau menafsirkan berlebihan, melainkan mengambil inti dari cerita tersebut. Ketulusan, empati, dan keberanian untuk peduli menjadi pesan yang paling sering disimpulkan. Niken sendiri tetap pada sikap awalnya, memilih menjalani hari-harinya tanpa perubahan mencolok. Tidak ada pernyataan besar, tidak ada klaim apapun atas viralnya cerita itu. Sikap diamnya justru dipandang sebagai penegasan bahwa niatnya sejak awal memang tidak untuk mencari sorotan. Mas Lindra pun kembali menjalani perannya dengan tenang. Bagi banyak orang, reaksinya saat menerima masakan buatan tangan itu sudah cukup menggambarkan betapa berarti perhatian sederhana tersebut. Tidak perlu penjelasan panjang, ekspresi tulus telah berbicara dengan sendirinya. Seiring waktu, kisah ini mulai dikenang sebagai salah satu cerita viral yang meninggalkan kesan baik. Ia tidak memicu kemarahan, tidak pula menimbulkan perpecahan. Justru sebaliknya, cerita ini menyatukan banyak orang dalam rasa hangat yang sama. Di tengah derasnya arus informasi, cerita tentang Niken dan Mas Lindra menjadi semacam jeda. Ia mengajak publik berhenti sejenak, menarik napas, dan mengingat kembali nilai-nilai dasar dalam berhubungan dengan sesama manusia. Bagi sebagian orang, kisah ini mungkin akan berlalu seperti berita viral lainnya. Namun bagi banyak yang tersentuh, momen tersebut akan tetap tinggal sebagai inspirasi kecil, tentang bagaimana satu tindakan tulus bisa memberi dampak luas tanpa perlu direncanakan. Dan di sanalah kisah ini menemukan penutupnya. Sebuah peristiwa sederhana di pagi hari, di sebuah kantor pemerintahan di Tuban, telah menjelma menjadi cerita tentang ketulusan yang